Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar, udah sarapan? Kenapa kira-kira? Awalnya belum bangun. Iya, belum masak. Kenapa kesiangannya makannya? Iya, mungkin capek dan sadek. Baik, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Vera. Vero kemana? Sakit. Iya kamu. Oke, baik, terima kasih atas informasinya. Kita doakan semoga Vero cepat sembuh ya. Amin. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau kalian untuk berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik Ibu. Baik teman-teman semuanya, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Amin. Baik, terima kasih Ketua kelas. Jadi, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, kita akan menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu siapkan dulu ya, Nana. Nah, nanti kalian harus menyimak dengan benar, oke? Baik, Ibu. Jangan ada yang bercanda ya. Iya, Ibu. Yo, yang duren. Ini duren khas Korea. Favoritnya Lisa nih. Oh, ada dulu nggak? Wah, bukan ada lagi, Mbak. Adanya emang duren doang. Masih lagi seger banget ini. Baru tadi dipetik dari pohonnya. Dan Ibu kan? Saya kan tahu ini dikirim dari luar pulau. Tahu. Berapa? Murah aja Mbak kalau di sini mah 300.000 doang. Bener aja lu bang, berapa gaji? Lah, pasarannya emang segitu, Mbak. 50.000 lah, saya beli 3 nih. 50.000 mah ini Mbak beli sukun. Tahu sukun? Ya udah 51 deh. Mbak, kalau lah kira-kira dong. Sadis amat. Beli 55.000 gimana? Astaga, nggak bisa Mbak. 250 deh, nggak apa-apa. 55.000 kalau nggak boleh saya cari tempat lain nih. Ya udah deh. Boleh 55.000. Ya udah cari tempat lain maksudnya. Katanya mau pergi. 65 deh bang, udah mahal itu. Ya Tuhan, masih aja. Enggak Mbak, nggak dapat segitu. Apa ini saya nggak tahu? Itu kan harganya pasti abang naikin 3 kali lipat kan? Menurut Mbak, kenapa saya naikin? Ya karena orang kayak Mbak ini yang nawarnya nggak kira-kira. Lah, saya mau karena saya tahu itu tuh dinaikin pasti harganya sama abang. Lah, saya mah naikin karena tahu bakal ditawar. 75, gimana? 150. 80. Ya udah, bungkus. Capek saya. Abang pasti berangkat. Mau Laras habis beli durian juga? Iya nih Mbak, habis beli di pasar. Berapa Ibu? Murah Mbak, cuma 50.000. Terus 80. Murah Mbak, cuma 50.000. 20. Murah Mbak, cuma 50.000. Ya, baik. Lagi Bu, lagi. Kan ya, pas waktu udah masuk lagi. Oke. Jadi kan kalian tadi sudah menyimak video pembelajaran yang sudah disampaikan, ya kan? Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih sama kalian. Menurut kalian, tadi video yang udah kita tonton ini berisikan tentang apa? Tawar-menawar, terus negosiasi, betul. Itu kan tadi kalian udah bilang, negosiasi Bu, tawar-menawar Bu. Tawar-menawar dan negosiasi dengan siapa entah siapa? Pembeli. Penjual apa? Durian. Terus menurut kalian juga nih ya, tujuan dari si pembeli ini melakukan negosiasi atau tawar-menawar itu buat apa? Harga murah.
Tadi kan kalian sudah menyimak sampai akhir ya kan. Nah, menurut kalian lagi nih, apakah kedua belah pihak ini tuh saling menguntungkan satu sama lain antara penjual dan pembelinya? Menguntungkan. Kenapa? Kalau boleh tahu, Sarah. Karena penjual mendapatkan keuntungan, pembeli mendapatkan harga murah, penjual juga mendapatkan uang. Iya, betul sekali. Tepuk tangannya. Jadi, udah pada tahu kan kita hari ini mau membahas mengenai apa? Apa tuh? Betul. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Nah, dengan kita belajar mengenai teks negosiasi ini, Ibu harap kalian dapat mengerti mengenai pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan materi yang sudah Ibu siapkan. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama. Lagi. Ibu nggak pakai ini, Bu. Siapa? Oh iya. Terima kasih Angeli. Nah, jadi pengertian teks negosiasi ini merupakan kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama antara beberapa pihak. Nah, kesepakatan tersebut merupakan hal yang disetujui bersama setelah mengatasi berbagai perbedaan atau selisih antara dua belah pihak. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih, kalian pernah nggak sih melihat atau kalian mempraktikkan negosiasi ini? Pernah. Di mana tuh? Pasar. Mama kamu sering. Kamu sering ikut negosiasi? Enggak, Bu, takut penjualnya. Takut ya, ya, jadi benar ya yang dikatakan Syahira dan Angeli bahwa negosiasi itu bisa dilakukan di pasar. Namun negosiasi itu tidak hanya bisa dilakukan di pasar saja, teman-teman, anak-anak, tapi kita juga bisa melakukannya di lingkungan sekitar kita. Misalnya, saya memberikan tugas kelompok. Terus saya membagikan kelompok Syahira dengan Hanifah. Terus Hanifah protes kepada saya dan bilang, Bu, saya nggak mau sekelompok sama Syahira. Saya bilang, kenapa Hanifah tidak mau sekelompok dengan Syahira? Karena Syahira nggak bantuin saya Ibu dalam tugas kelompok ini. Terus saya bilang, ya udah, sekarang Hanifah boleh memilih teman sekelompoknya yang lain. Nah, di situ contoh dari teks negosiasi sehari-hari. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tujuan teks negosiasi. Nah, di sini kan sudah ada 3 ya, anak-anak. Nah, siapa yang mau membantu Ibu membacakan tujuan dari teks negosiasi? Angkat tangannya. Siapa yang mau? Syahira, silakan. Semua, Ibu? Iya. Oke. Yang pertama itu mencapai kesepakatan bersama yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua itu menentukan solusi atau jalan keluar atas perbedaan pendapat maupun masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau disebut win-win solution. Win-win. Ya, lanjut. Oh, udah ya. Baik, terima kasih Syahira. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ciri-ciri teks negosiasi. Di sini terdapat ada berapa anak-anak? Wow. Siapa yang mau membacakannya lagi? Angkat tangannya. Saya. Ya, silakan Sarah. Ciri-ciri teks negosiasi yang pertama, menghasilkan kesepakatan atau saling menguntungkan. Nah, Yang kedua, bentar ya. oh ya, Oke, yang ciri-ciri teks negosiasi yang pertama itu kan menghasilkan kesepakatan bersama atau yang saling menguntungkan. Nah, sekarang menurut Sarah, apa yang dimaksud mengenai ciri-ciri yang pertama ini? saling menguntungkan, jadi penjual sama pembelinya sama-sama saling menguntungkan win-win solution. Jadi Iya. pembelinya mendapatkan harga murah, penjualnya mendapatkan uang. Iya, tepuk tangan buat Sarah. Selanjutnya yang kedua, siapa yang mau membacakan? Ayo.
Apa ibu tunjuk? Tunjuk aja bu. Oke, mau Bu. Yang kedua ibu mau meminta Antin. Silakan Antin. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Nah, menurut Antin nih ya, mengarah pada tujuan yang praktis. Apa maksudnya? Yang Antin tahu saja. Mengarah pada tujuan praktis. Ayo. Bisa jawab atau mau gini Iya, aja deh. Bu. Antin silakan melempar pertanyaan Antin. Cari saja. Silakan Syahira. Menurut saya, apa maksud dari mengarah pada tujuan yang praktis? Mungkin yang simpel kali ya, Bu. Yang simpel. Oke. Ada lagi? Mau menambahkan? Ada yang mau Mungkin Ani. Ada yang mau menambahkan? Ros itu. Ros mau mencoba? Ros, Bu. Ros. Gak bisa, Bu. Ros. Ya, ini tujuan praktis jadi untuk mencapai kesepakatan secara simpel, lebih cepat. Sama tadi ya, tujuan simpel. Angelin, silakan dibaca nomor 3. Angelin lagi ngobrol. Ya, Bu. Biar Angelin memperhatikan saya ya. Oke, itu. Memprioritaskan kepentingan bersama. Nah, maksudnya apa nih? Jadi kita di antara negosiasi itu tidak ada yang keberatan sebelah Bu. Jadi sama-sama diuntungkan oleh kepentingannya masing-masing. Ada tambahan lagi? Tidak ada yang Tepuk tangan untuk Angelin. Oke, yang terakhir nomor 4, Hanifah. Silakan. Ayah Hanifah. Merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Nah, apa tuh maksudnya Hanifah? Kayak misalnya contoh tadi ibu kasih contoh, oh saya nengok ke ibu, saya mau ganti kelompok, Iya. terus ibu ngasih solusi, oh ya udah pilih sendiri kelompoknya, nah itu kan berarti menyelesaikan masalah Bu, gitu. Ya, tepuk tangan. Masya Allah, anak ibu pada pintar. Masya Nah, materi yang selanjutnya yaitu struktur teks negosiasi. Di situ udah ada 2 contoh ya anak-anak. Ya Bu. Oke Bu. Nah, untuk yang pertama yaitu orientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian pembuka dalam teks negosiasi. Nah, pada bagian ini tuh biasanya merupakan salam, terus sapaan dan lain-lain. Nah, di situ kan sudah ada contohnya ya. Siapa yang mau membacakannya? Katanya? Ya, silakan Hanifah. Selamat siang Bang, sepatu di atas ini boleh dilihat? Boleh? Siang, boleh kamu bacakan dari dulu? Ya, sudah. Oke, baik, terima kasih Hanifah. Baik, yang kedua yaitu ada pengajuan. Nah, pengajuan ini tuh merupakan bagian ketika salah satu pihak mulai menyampaikan keinginan atau kebutuhannya. Nah, di situ juga sudah ada contohnya ya kan? Ya Ibu. Syahira, silakan dibacakan contohnya. Bagi dulu ya Ibu sama Hani. Boleh. Saya mau beli, Hani menjual. Oke, kalau yang mau beli, saya lagi cari sepatu lari yang nyaman. Saya lihat model yang ini boleh juga. Berapa harganya ya Bang? Oh, itu udah terbaru dari Menloka. Kualitasnya bagus, ringan. Harganya pas itu. 450.000 aja Kak. Mahal amat. Nah, menurut kalian ya, kenapa teks tersebut bisa masuk ke dalam pengajuan dan bagian mananya yang termasuk pengajuan? Itu penjualnya gak sih Bu dia mengajukan salah satu sepatunya, terus dia ngasih tahu harganya 450, dia ngasih yang mahal itu Bu, biar dia mengajukan harga mahal biar dia dapat duit lebih banyak. Iya, baik. Tepuk tangannya untuk Hanifah. Ya, selanjutnya ada struktur teks lagi yang ke-3, ke-4, dan ke-5. Jadi, kita masuk ke struktur yang berikutnya yaitu mengenai penawaran. Nah, ada yang tahu nggak penawaran itu apa?
Ya, Ros? Iya, betul. Ada yang lagi? Ada yang tahu lagi? Penawaran supaya mencapai kesepakatan. Iya, betul. Jadi penawaran itu merupakan bagian inti dalam tes negosiasi karena pada tahap ini kedua belah pihak ini tuh saling memberikan tawaran sehingga menentukan harga atau solusi yang disesuaikan. Nah, ibu minta untuk Andin membacakan contohnya. Boleh dengan Angeli mungkin dibantu. Iya. Saya dulu ya, Bi. Saya lagi cari sepatu lari yang nyaman. Saya lihat modelnya ini boleh dibuka. Berapa harganya, Bang? Oh, itu model terbaru dari brand lokal, kualitasnya bagus, ringan, harganya 450. Ya, tepuk tangan untuk Andin dan Angeli. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu persetujuan. Nah, siapa yang tahu mengenai persetujuan itu apa? Ada yang tahu? Sepakat. Silakan dalam. Iya, silakan dibacakan contohnya Siti Rosmiati dan Sarah. Bacakannya yang kencang ya. Pembeli, alhamdulillah. Ayo Ros, yang benar jangan bacanya. Alhamdulillah. Wah, terima kasih banyak ya Bang. Ini uangnya pas 400.000 rupiah. Sama-sama Kak. Ini sepatunya bisa lengkapannya silakan dicek kembali ya. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Ada yang tahu bagian ini bersingkat tentang apa? Simpulan ya. Enggak dong. Hasil kesepakatan. Iya, betul sekali. Sekarang Ibu meminta untuk Syahira dan Angeli kembali membacakan contoh. Saya kembali ya, Angeli. Kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Terima kasih ya, Bang. Saya permisi dulu. Ya. Siap Kak, terima kasih sudah mampir. Ya, tepuk tangan. Baik, sampai sini udah pada paham mengenai Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kaidah kebahasaan. Nah, di sini kaidah yang pertama yaitu pronomina atau kata ganti. Nah, kaidah kebahasaan yang pertama itu merupakan pronomina atau kata ganti. Nah, kata ganti itu merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang agar percakapan menjadi lebih efektif dan tidak berulang. Contohnya seperti selamat pagi, mau cari pakaian jenis apa Bu? Terus pembelinya bilang, saya mencari pakaian seragam untuk anak sekolah, apakah ada? Seperti itu ya, buat contoh pronomina. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung oleh penutur dan biasanya ditandai dengan penggunaan tanda kutip. Contohnya, pembeli, permisi, di sini jual tas juga. Penjual, iya silahkan bisa dipilih-pilih dulu. Terus pembeli bilang, untuk tas ransel yang ini berapa ya? Jadi di sini kan kalian bisa lihat ya. Di sini ada tanda apa? Kutip. Nah, seperti itu ya, anak. Lanjut. Ada yang mau bantu untuk membacakan yang C ini? Saya Ibu. Silakan Syahira. Kalimat deklaratif dan interrogatif yaitu kalimat pernyataan yang menyatakan suatu informasi atau berita dikenal dengan kalimat deklaratif. Adapun kalimat interrogatif merupakan kalimat yang menanyakan sesuatu. Contoh kalimat deklaratif dan interrogatif dalam teks negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pembeli itu, Pak, saya mau mencari sayur bayam ada. Terus penjualnya, itu ada Bu, silakan. Bayamnya baru saja datang dari Bandung Bu. Nah, kenapa contoh yang sudah Ibu sediakan di sini termasuk di dalam deklaratif dan integratif? Ada yang tahu? Kalau yang pembeli itu Interrogatif. Karena menanyakan Bu. Menanyakan sayur bayam. Ya, ada lagi? kalau yang penjual itu deklaratif menyatakan misalkan
Baik, di sini kita kan sudah mempelajari tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah, dan pembelajaran dan materi yang sudah disampaikan tadi ya kan. Nah sekarang ibu mau menugaskan kalian, oke? Tugasnya itu tugas kelompok. Jadi nanti akan ibu bagi menjadi 3 kelompok yang berisikan 2 orang, oke? Nah nanti salah satu perwakilan dari tiap-tiap kelompok maju ke depan untuk mengambilkan tema-tema yang sudah ibu tentukan. Oke ibu. Nanti akan ada satu kelompok yang maju ke depan untuk bermain peran negosiasi. Oke? Baik ibu. Untuk kelompoknya mau ibu bentuk Sama sendiri? ibu. Sama saya. Oke. Untuk kelompok pertama yaitu Andin dan Sarah. Silakan duduk berkelompok. Kelompok kedua yaitu Ros dan Syakira. Kelompok terakhir Hanifa dan Angeli. Silakan duduk berkelompok. HP yuk mana buat ID-nya? Soalnya buat di mana? Oke, sudah duduk berkelompok ya. Sudah ibu. Sekarang perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil kertasnya. Ayo. Kelompok 3, kok seperti musuhan begitu sih? Silakan dengan tim. Yes. Dari tim pas Bu. Oke, silakan dibuka temanya. Sudah? Kelompok 1 temanya tentang apa kalau boleh tahu? Bunga dan pembeli. Regulasi penjual bunga dan pembeli. Oke, kelompok 2 tentang apa? Mereka referensi tunggal. Oke, kelompok 3 Negosiasi penjual tas dan pembeli. Oke, sekarang ibu minta kalian menuliskan dialog yang sudah sesuai dengan temanya masing-masing ya. Silakan berdiskusi dengan temannya. Kalian boleh lihat HP ya sebagai referensi. Tapi ingat, tidak boleh copy paste, oke? Baik, Ibu. Jadi kalian tetap harus menggunakan jasa kalian sendiri. Ibu kasih waktu 5 menit cukup nggak? Mau berapa? Jam? Nggak boleh dong. Mau berapa? 10. 7 menit. Oke? Dimulai dari sekarang. Silakan. Apakah sudah selesai? Yes. Kelompok 3 sudah selesai? Udah Bu. Sudah? Sudah siap? Belum. Sudah Bu. Oke, udah siap belum? Sudah Bu. Udah? Udah? Nah, kalian kan sudah membuat teks dialog sesuai dengan temanya kalian masing-masing ya. Ya. Sekarang ibu minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk maju ke depan. Oke? Buat kelompoknya ibu akan memilih. Ayo siapa? Ayo. Pilih aja Bu. Pilih. Iya saya Bu. Ibu akan memilih kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3. Oh deh Bu. Yeay. Boleh. Kalian kalau mau membutuhkan tas-tas atau meja buat di tengah seakan-akan kalian sedang bernegosiasi, silahkan. Oh di depan sini Bu. Boleh. Mau di meja saya juga boleh. Tasnya kurang nggak? Beli. Nah, karena ibu ada topi,
Silakan Angel ini Pak. Beda. Silakan. Angel ini sebagai apa? Penjual. Nah, silakan dipakai. Masih dibalik ibu. Bu, bantuin bu. Permisi Bu, saya lagi mau cari kelas nih buat sekolah, tapi yang harga terjangkau. Oh iya Neng, ada nih Neng nih. Lihat nih sebelah sini nih Neng, harganya 100.000 nih. Yang sampai sini nih 500.000 Neng. Aja dah Neng. Mahal amat Bu, 500.000 dari Thailand. Ayolah Neng, ini mah tas impor Neng. Kurangin deh Bu, yang ini deh Bu. Kurangin ini berapa nih Bu? Itu mah dari 250.000 Neng. Mahal amat. Masakan dulu aja Bu. Gak bisa tuh. Udah murah. Itu kan barang terbaru Neng. 150 deh Bu. Orang iso Neng. Oh gak iso ih. Bang Neng, belum bisa turun ya Neng, katanya ya Neng. Terus berapa dong Bu? Ini aja dah Neng, biar sama-sama enak 235 Neng. Chris bisa Bu Chris? Iya terus ada Neng belum bisa Neng. Kita masih jajan Chris aja. Dan gak jadi tipu-tipu Neng. Iya Bu. Oke, makasih ya Neng. Makasih ya Bu ya. Neng, hati-hati Neng. Lanjut terus sekian Neng. Oke, tepuk tangan. Saya dapat tidak kembali ke Baik anak-anak, tadi kan kelompok 3 sudah mempraktekkan teks negosiasi antara penjual tas dan pembeli. Nah sekarang Ibu akan mengulas materi yang sudah kita pelajari ya anak-anak. Untuk yang pertama, tadi kan kita sudah membahas mengenai struktur. Ada yang tahu strukturnya ada berapa? 5. Apa saja? Orientasi, Terus penjual, penawaran, kesepakatan, sama lu. Baik. Materi yang selanjutnya itu mengenai kaidah. Ada yang tahu kaidah ada berapa? Ada Apa saja? perkawinan, langsung, deklarasi, negosiasi. Baik. Terus tujuan melakukan negosiasi itu untuk apa? Sampai kesepakatan. Ya. Terus? Solusi. Mencapai kondisi saling menguntungkan ibu. Oke. Baik, tepuk tangannya. Baik, anak-anak, kita kan sudah membahas mengenai mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan materi lainnya ya kan? Ya. Pada mau istirahat? Oke, kalau gitu kita tutup materi hari ini dengan membacakan doa ya. Ketua kelas silakan dipimpin. Oh iya Bu, baik teman-teman semuanya, sebelum mau kegiatan pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa, kita dulu berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik anak-anak, karena materi sudah selesai dan jam ibu juga sudah selesai. Sekian materi yang sudah ibu sampaikan. Semoga ilmunya bisa sampai ke kalian dan kalian tidak lupa lagi. Dan jangan lupa kalian belajar kembali ya mengenai materi hari ini. Baik.